sama Ira. Ira. Oh ini dia ini. Oh. Nggak pakai masker jadi ya udah bingung ya siapa. Oke. Oh mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pagi hari ini di sini saya mewakili lembaga tahfidz. Jadi harusnya kan materi sekarang itu tahsin ya, di jadwal mah tahsin. Cuman karena Ustaz Rojak sedang tidak enak badan, kondisinya belum maksimal sehingga diisi untuk lembaga tahfidz saja. Bentar. Ini ada yang akan disampaikan untuk kelas 9. Walaupun di sini cuma 3 orang, harusnya lebih dari 3 orang nih yang hadir tuh. Ada Kaila, terus ada siapa lagi lupa. Cuman karena ya kondisi sekarang ya, makanya tetap jaga kesehatan kalian semua. Ini juga saya lagi kurang enak badan karena, tapi bukan karena sakit ya. Sakit sih, cuman bukan sakit yang gimana, sakit gigi. Cuman itu menyiksa sekali sakit gigi ternyata ya. Kalau kata lagu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi itu bohong itu. Oke. Ada beberapa hal yang harus disampaikan dari lembaga tahfidz untuk kelas 9, yaitu terkait ujian tahfidz kelas 9 atau ujian akhir. Oke, yang pertama nih, target ujian akhir tahfidz kelas 9 itu pada awalnya hafalan Al-Quran 3 juz dan hafalan hadis 60 hadis. Filenya udah dikirim kan ya? Yang 60 hadis kan udah dikirimin. 60 hadis ini diambil dari kitab Bulughul Maram. Mungkin waktu kelas 7 kalian masih ingat pernah belajar kitab Bulughul Maram yang kitab kuning ya, warna kertasnya kuning. Nah, kitab Bulughul Maram diambil dari judul Kitabul Jami atau bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram itu namanya Kitabul Jami. Nah, 60 hadis itu diambil dari situ. Ada babul adab, ada babul masawil akhlak, makarimil akhlak, dan lain sebagainya. Tapi 60 hadis, hadisnya pendek-pendek, karena sebenarnya kalian bisa hafalkan mulai dari tahun lalu, kalian bisa ngafalin kan? Start hafalan hadis. Nah, setelah hafalan hadis yang sudah kemarin kalian setorkan ke wali kelas, itu akan dievaluasi di akhir tahun kelas 9. Yang kelas 8 kan kalian udah ngafalin hadis, tapi nggak dites ya hadisnya mah ya, cuman hafalan Qurannya aja. Nah, hafalan hadis itu akan dites, diujikan di akhir kelas 9. Ini sebenarnya terbilang sedikit dibanding pesantren-pesantren yang lain. Jangan itu ada yang 200 hadis setahun. Jadi kalau kita kan 60 hadis itu dalam 3 tahun ya, 7, 8, 9. Nah, yang itu 200 hadis dalam 1 tahun. Ya, kita tidak bisa mengejar ke sana karena kan kalau yang lain mah wajib asrama kan ya. Jadi hafalannya lebih tertata. Kalau di sini kan kita banyaknya malah pulang pergi. Jadi dikira hafal Al-Quran 3 juz ini targetnya 1 tahun 1 juz. Kan waktu kelas 7 juz 30 tamat ya. Ya yang tamat, yang belum mungkin belum tamat. Lanjut ke kelas 8 juz 29 ya. Dari surat Al-Mursalat sampai surat Al-Mulk. Yang lulus hafal banyak, yang belum lulus juga ada. Nah, rencananya di kelas 9 ini targetnya itu adalah juz 28. Ya. Cuma lebih sedikit suratnya. Kalau juz 29 11 surat, juz 28 cuma 9 surat. Nah, akan tetapi nah ini nih. Nah, pas angkatan 24 nih, kayaknya angkatan 24 nih ya sekarang ya. Karena kondisi pembelajaran tidak maksimal, sehingga untuk target apa ada pengondisian. Mungkin yang di sini kemarin juz 29 lancar-lancar aja ya. Ketika setiap ujian tahfidz, baik itu PTS ataupun PAS, kemarin PAT, terakhir PAT kemarin Al-Mulk sama Al-Qalam ya. Yang lancar mungkin lancar, nggak ada masalah. Tapi secara statistik, angkatan 24 ini yang lulus dengan yang tidak lulus, jauh lebih banyak yang tidak lulus. Atau belum memenuhi ekspektasi dari para asatidzah. Sehingga harus ada pengondisian. Beda sama kelas 7. Waktu kelas 7 kan secara statistik lebih banyak yang lulus karena memang langsung diajari langsung oleh Ustaz Rojak kan
bacaannya bagaimana. Lalu di kelas pun setiap kita mau belajar, kita ada murojaah dulu kan gitu ya. Ingat kan masuk kelas misalnya kita baca sekarang surat misalnya apa? Al-Mutaffifin. Barang bersama baca Al-Mutaffifin, sehingga tiap hari ada murojaah. Sementara di rumah ya murojaah mungkin ada mungkin di sini Alifah dia suka ya murojaah. Enggak juga suka. Tapi kan tidak semua seperti itu, betul? Sementara kalau di kelas mau tidak mau yang belum hafal pun terpaksa buka Al-Quran buat mengikuti murojaah bersama. Sehingga karena itu untuk angkatan 24 ada pengondisian. Hafal Al-Qurannya kita korting yang awalnya 3 juz menjadi 1 juz. Tapi 1 juz ini nggak bebas. Beda yang angkatan 23 kemarin. Angkatan 23 kemarin itu bebas, yang 1 juz. Mau juz 30, mau juz 29, terserah. Tapi sekarang, karena kemarin kita sudah menghafalkan juz 29, sehingga minimal yang hafal itu 1 juz 29 saja. Minimal. Jika misalnya kalian akan ada hafalan yang lebih, nah dengan saja Ustaz, target dulu, saya mau 4 misalnya. Bisa. Nanti, kan kemarin sudah dibagi murabi ya. Alifah sama siapa? Sama? Saramang. Azkar sama siapa? Hah? Belum dibaca. Ini saya coba bukain deh sekalian ya. Untuk murabi Ada. Oke. Murabi Azka Husna. Mana ini? Ada namanya enggak? Oh, ini masih ada geser ya. Oh, di atas. Nah, sama Salamang, nah barang nih sama Alifah dia. Husna. Halu sama siapa halu? Nah, Mas Rojak. Nah, yang sama Ustaz Rojak ini yang beberapa dipilih karena hafalnya sudah cukup banyak. Cuman sebenarnya mau yang sama Ustaz Rojak, sama Bu Iva dan seterusnya ini sama. Target awalnya untuk yang kelas 9 itu juz 29 dulu, ya. Jadi yang Ustaz Rojak juga ini juz 29 dulu yang harus ditamatkan. Begitu pula yang sama Bu Iva, sama Ustaz Amang, sama Ustaz Jaki, Mistewi, dan Bu Fitri dan Bu Heni. Ini semua juz 29 dulu yang harus ditamatkan setorannya. Jika misalnya juz 29-nya sudah selesai dan dianggap mutkin, apa itu mutkin? Mutkin itu sudah benar-benar hafal. Contoh kayak kalian kalau misalnya surat Al-Fatihah, kalian baca surat Al-Fatihah sedang sholat, kalian baca surat Al-Fatihah sedang duduk, sedang apa, tidak mengubah hafalan kalian kan ya? Kalian tetap hafal surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sampai wadolin. Hafal kan? Itu disebut mutkin. Nah harapannya kalian juz 29 pun begitu. Contoh Al-Mursalat kita penggal dari tengah nih misalnya. Kalian hafal. Al-Jin nih bukan dari awal, tapi dari tengah. Kalian tetap hafal. Nah itu yang dianggap mutkin. Jadi kalau misalnya sudah mutkin, baru kita bisa lanjut ke juz selanjutnya. Misal di sini Azka nih, sama Ustaz Amang udah beres nih juz 29 setorannya dan sudah dianggap mutkin. Pengen lanjut misalnya ke juz 30, murojaah dari An-Naba sampai Anas. Nanti akan dikondisikan ulang sama lembaga tahfiz. Nih Azka nanti murabinya sama siapa gitu untuk melanjutkan hafalannya. Begitu pula dia dan yang lain sebagainya. Ya, untuk hafalan. Jadi minimal 1 juz beserta murabinya masing-masing dengan target PTS ini mengulang Al-Mulk, Al-Qalam sama Al-Haqqah kalau nggak salah. Nah nanti terus jika misalnya sampai nanti kalian semester 2 bisa lebih dari juz 29, bisa tetap setoran, nanti akan ada sertifikat yang lebih juga. Kalau yang lain cuma 1 juz, yang lain bisa 2 juz, 3 juz bahkan lebih. Yang tahun kemarin, yang lulus tahun kemarin yang angkatan 23 itu yang paling banyak dipegang sama siapa? Nazmi ya? Kalau nggak salah. Itu Nazmi. Siapa sih yang kemarin tuh?
saya lupa. Itu sampai 7 juz. Juz 30, juz 29, 28, maju ke depan. 1, 2, 3, 4. Cuman memang cuman 1. Jadi nggak banyak yang bisa seperti itu. Karena bukan cuman masalah di pihak sekolah. Kan orang tua macam-macam ya. Ada yang ingin penekannya nggak apa-apa materi pelajaran matematika, IPA, IPS nggak begitu bagus tapi hafalannya bagus. Ada yang seperti itu kan penekanannya. Ada yang penekanannya pengen akademiknya bagus, hafalannya juga bagus, jadi pengen setengah-setengah gitu kan. Ada juga yang udah fokus aja di materi pembelajaran, hafalannya ikutin aja target minimal. Ada yang seperti itu beda-beda. Nah tergantung orangnya. Cuman tetap target minimal 1 juz harus dicapai. Ada pertanyaan sampai sini? Dari awal, dari Al-Mulk kalau nggak salah. Oh kalau ini dari Al-Mursalat ya? Apa ini dari Al-Mursalat aja? Nggak apa-apa, ikutin aja yang ada di lembarnya. Nah untuk konsepnya itu beda-beda setiap murabi. Jadi ini kayak Ustadz Jaki nih kemarin sempat ngobrol sama Ustadz Jaki. Kalau Ustadz Jaki modelnya dibagi per hari. Hari Senin kan Ustadz Jaki ada 15 orang nih. Nah dibagi 4 hari. Jadi seharinya ada yang 3, ada yang 2. Nah gimana? Misal contoh Amel, Firzi, Najma di hari Senin nih. Nah hari Senin mereka harus mengumpulkan hafalan minimal 1 kolom yang itu. Atau kurang juga nggak apa-apa, nanti ada badamilah sama murabinya masing-masing. Yang penting ada setorannya seminggu sekali. Kalau kelompok 4 gitu sama Ustadz Jaki. Nah mungkin nanti sama Ustadz Aman sama Ustadz Rajak konsepnya seperti apa beda-beda. Mungkin ada yang ngirimin video atau harus video call. Nah gitu. Pilihannya di lembaga tahfiz 2, jangan kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kan kalian untuk hafalan Quran cuman voice note ya, rata-rata ya. Mungkin ada yang di akhir semester 2 ada yang ngirimin video cuman tetap nggak maksimal, nggak semua. Nah kenapa harus video call? Jadi kemarin ada evaluasi seperti ini. Anak ini tuh setoran lengkap nih. Juz 29 tuh dari Al-Mursalat sampai Al-Mulk lengkap nih setorannya. Di wali kelas ada catatannya. Tapi ketika ujian akhir baru ayat 10 udah pas. Mungkin kalian melihat kayak gitu ya di ketika Zoom kan kalian juga mendengar bagaimana teman-teman kalian ketika ujian. Nah ini ada apa nih? Kita coba runutkan. Takut masalahnya memang ketika setoran pun sebenarnya belum hafal. Tapi misalnya baca mushaf, ya bukan berarti kita seuzon, bukan. Itu kan seperti itu. Nah padahal yang lain ada yang lancar-lancar aja nih, setoran tamat, hafalan juga ketika ujian tamat gitu. Berarti apa? Nah coba sekarang modelnya diganti. Harus video call atau mengirimkan video gitu. Nah tapi sistemnya beda-beda. Yang penting minimal seminggu sekali atau sebulan itu harus ada yang setoran. Kalau yang tahun kemarin mungkin di sini mah rajin-rajin ya. Yang lain itu ada yang baru nyetorin itu ketika ujian tahfidz. Ujian tahfidz nih hari Senin. Hari Jumat tuh hari Kamis baru ngirimin. Hari Sabtu belum beres nih. Seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal-hal demikian, bagi kalian udah kelas 9, targetnya kan kelas 9 ini udah paling tua, udah bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya ya kan. Nah, semoga dengan hal ini bisa memberikan dampak yang baik kepada kalian. Gitu. Ini untuk hafalan Qur'annya. Jadi juz 29 diulangi lagi. Karena dirasa banyak yang belum maksimal. Ada yang sudah hafal nih, Al-Mulk dari Tabarok sampai akhir sudah hafal. Tapi bacaannya masih belum benar, tahsinnya masih belum benar. Nah, itu yang difokuskan. Jadi walaupun yang sudah hafal, kayak kemarin yang sudah beres itu contohnya, siapanya di sini yang tahu, saya coba buka. Contoh yang tahun kemarin ya, yang sudah bagus. Tahun kemarin PAT. Ini. Contoh aja contoh. Ini nggak tahu bagus atau nggak nih nilainya nih. Semoga orang-orangnya nggak ada di sini. Oh ini nih, ini udah bagus nih. Contoh kalau di sini ada arham nih, arham, hafalan Al-Mulknya dikit lagi kan sebenarnya ini. Tapi kualitas bacaannya masih E. Nah tahsinnya masih kurang bagus.
Atau contoh seperti Fathia nih. Fathia sudah tuntas nih al-mulk. Cuman kualitas bacaannya masih E. Nah, ini yang tidak mungkin. Ya. Inginnya nanti kalian hafalannya tuntas, pun bacaannya bagus. Gitu. Gak usah kalau di sini kan memang kita ajarkan bernada ya. Cuman kualitas bacaan itu di sini ada penilaiannya nih. Mumtaz itu ketika mad gunah qalqalahnya benar dan berirama. Ada nadanya. Tapi yang kita pastikan itu harusnya yang ini jajidan ini batas minimalnya, yaitu mad gunah qalqalahnya benar. Jadi secara tajwid itu sudah memenuhi hukum-hukum tajwid. Seperti itu. Jadi yang diharapkan, ini contoh yang tahun kemarin. Contoh misalnya yang lain, ini siapa nih? Nah, Hasanur Aini ini tuntas dan juga mumtaz nilainya. Lalu yang lainnya kan masih seperti ini nih, belum maksimal. Nah, belum maksimal ini karena ini cukup banyak kan. Yang tuntas cuma satu, sisanya belum. Maka dari itu juz 29 dirasa harus diulang kembali gitu. Kalian nerima nggak? Atau ada yang nggak nerima nih juz 29 diulangi? Kita udah apa juz 29 pengen lanjut lah ke juz 1 misalnya. Atau menerima nih kondisi seperti ini? Gimana? Dari Azka ada tanggapan? Pengen ngulang lagi juz 29 karena belum maksimal atau mau lanjut ke juz yang lain, Azka? Nah, pengen kembali lagi juz 29 ya? Ingin dimaksimalkan kembali. Oh, dia gimana? Sama Hasnu lagi. Hasnu gimana? Sama ya. Jadi jika kalian nanti dirasa sudah maksimal di juz 29, insya Allah nanti akan kita majukan. Karena progres atau kemajuan setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang baru baca 1 kali langsung hafal. Ya, itu bukan saya sih yang kayak gitu ya. Atau udah baca 10 kali nih masih belum hafal, ada yang kayak gitu. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya memang cepat, kita percepat. Kalau memang belum cepat, kita tunggu sampai dia bisa sama dengan yang lainnya. Itu untuk yang hafalan Quran. Lanjut tadi mana? Nah, lalu yang kedua, hafalan hadis. Untuk hafalan hadis, target awalnya kan 60 hadis. Nah, hanya saja tadi kondisi pembelajaran tidak maksimal dan kami kira apa yang sudah kalian hafalkan juga sudah lupa, betul? Oleh karena itu akan berat bagi kalian jika nanti di akhir tahun ajaran harus menghafal kembali 60 hadis. Coba bukan hadisnya aja kan sama artinya ya. Nah, oleh karena itu nanti tidak akan 60 hadis yang diteskan. Mungkin akan dipilih 10 dari 60. Ya minimal 10 hadis lah. Nah, setelah di sini memang hadis-hadis yang akan terpakai di kehidupan sehari-hari. Contoh. Ini saya buka ininya ya. Target hafalannya. Nah. Kok nggak maksimal? Sip. Oke. Nah, contoh ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW hakul muslim al muslim situn. Ini kalau misalnya dulu saya ngapalin ini ketika zaman sanawiyah kelas 1. Terus sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Apa aja? Idza kitahu fasalim alaihi, ketika dia bertemu dia mengucapkan salam. Ini kan akan terpakai di kehidupan sehari-hari, betul? Lalu wa idza da'afa fa'ajibhu, dan dia ketika orang minta nasihat dinasihati. Wa idza stadhaka fansahu, ketika dia bersin dia tahmid, kan gitu ya. Kita bersin alhamdulillah, lalu dibalaskan yang lain apa? Ya alhamdulillah, dibalas lagi apa? Harikumullah balakum dan lain sebagainya gitu. Ketika meninggal pun kita akan mengantarkan jenazahnya. Ketika sakit kita menjenguknya. Ini kan hadis-hadis yang akan terpakai di kehidupan sehari-hari. Makanya dari lembaga tahfiz harapkan
kalian itu bukan cuma bisa hafal hadisnya, bukan cuma hafal artinya, tapi bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut. Ini maksudnya bab adab nih, bagaimana kita beradab sebagai manusia. Setelah misalnya di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la taruddu nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu dan jangan lihatlah orang yang di atasmu, karena sesungguhnya itu lebih pantas untuk membuatmu lebih tidak menyampaikan nikmat Allah yang ia karuniakan kepadamu. Maksudnya apa? Kita nih dapat uang 5.000 misalnya dari orang tua. Kalau kita lihat orang dapat 10.000, kira-kira kita bakal kayak gimana? Iri kan ya? Nah, si itu menang 10.000, sama cuma dapat 5.000. Padahal 5.000 itu harusnya kita syukurin kan? Nah, menurut hadis ini, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Misalnya dapat orang cuma dapat 1.000, kan disitu kita baru, oh iya ya, orangnya cuma dapat 1.000, kita dapat 5.000, lebih bersyukur. Nah, hal seperti ini yang diharapkan dapat nempel di pikiran-pikiran kalian dan kalian bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, minimal 10 dari 60 hadis kan lumayan, ini bagus-bagus nih hadisnya. Contohnya di sini, wa nawasidni Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru hasanun al husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi sadrika wa karihta an yatla'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang terpuji, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang menyisakan dadamu dan kau tidak senang jika hal itu diketahui oleh manusia. Maksudnya apa? Kalian kalau misalnya, ini ada hadis yang lain mengatakan is'al qalbaka. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kalau kita bingung nih, ini hal baik atau hal buruk, kita tanyakan saja kepada hati kita. Kalau hati kita mengatakan, kalau kita melakukan ini, diketahui orang lain, aduh malu, itu hal baik atau hal buruk itu? Hal buruk, kan gitu. Ya tanyakan kepada hatimu. Atau ini, menyisakan dadamu yang kau tidak senang jika hal itu diketahui oleh manusia. Kalau orang-orang di KPK gitu, mereka nggak mau kan apa yang mereka lakukan korupsi diketahui oleh orang lain. Maka di sini mereka tahu bahwa korupsi itu adalah hal buruk, hal dosa gitu kalau di sini. Dan yang sebagainya ini hadisnya banyak dan pendek-pendek kan hadisnya. Kan mungkin pernah belajar di ilmu hadis, hadisnya dibagi kepada 3 kan, ada rawi, ada matan, ada sanad. Masih lupa? Sanad itu adalah jalannya. Nih dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, rawinya itu perawinya siapa nih? Muttafaqun alaih. Muttafaqun itu siapa? Bukhari, Muslim. Matan itu apa? Matan itu isinya. Isinya itu yang mana? Bukan dari sini sampai sini, itu cuma sini. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal aqaha aw yal aqiha. Ini isinya matan istilahnya. Rawi itu yang meriwayatkan, sanad itu jalannya dari mana. Ini hadis dan Al-Quran, hafalan Quran. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Jadi kalau misalnya nggak hafal sampai akhir tahun gimana? Nah, ada yang nanya gitu nggak? Nggak deh, ini mah optimis hafal semua lah. Gimana Kak? Apa? Oke, gimana kalau misalnya sampai akhir tidak hafal? Kalau ini kami harapannya kalian minimal bisa menuntaskan ini ya, 1 juz Al-Quran dan 10 hadis lah mungkin. Nanti kalau hadis akan diberitahukan kemudian. Tapi kalau misalnya tidak hafal 1 juz pun bagaimana? Kalau dari pengalaman yang tahun kemarin, yang tidak mencapai target itu tidak akan diberi sertifikat tahfiz. Gitu. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat tahfiz, maaf bentar, gigi saya lagi sakit. Nah, sertifikat tahfiz itu dipakai untuk apa? Contoh masuk mu'alimin aja di sini. Itu kan ada hafal minimal 2 juz. Atau masuk ke sekolah lain. Ponakan saya kemarin masuk SMA Telkom. Itu pakai sertifikat tahfiz bisa lebih cepat masuknya. Dan lain sebagainya. Jadi sertifikat tahfiz ini bisa membantu kalian untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan yang lain-lain sebagainya. Ada pernah dengar mungkin ada beasiswa hafalan ya, beasiswa tahfiz. Itu biasanya ada target tuh, ada 1 juz, beasiswa tahfiz itu ada 2 juz, dan macam-macam. Nah, sertifikat ini bisa digunakan.
Kalau misalnya sampai akhir tidak lulus bagaimana? Kalau yang tahun kemarin, mereka tetap lulus dari MH, namun tidak mendapatkan sertifikat tahfiz. Harapannya minimal kalian bisa lulus dengan baik. Jadi hafalannya minimal 1 juz bisa tersampai. Gitu. Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Silahkan. Ada. Tetap seperti biasa 1 pekan sebelum PTS. Jadi PTS ini syarat mengikutinya adalah ujian tahfiz. Mengikuti ujian tahfiz, bukan lulus ujian tahfiz ya. Ini harus digarisbawahi. Kadang ada anak yang tidak ingin mengikuti ujian tahfiz karena merasa belum hafal, belum maksimal. Nanti juga kalau ikut ujian cuma hafal 1-2 ayat, ya nggak apa-apa. Karena syarat mengikuti PTS itu adalah mengikuti ujian tahfiz, bukan lulus ujian tahfiz ya. Bukan tuntas, melainkan mengikuti. Sehingga kemarin akhirnya ya kami yang harus ngejar-ngejar nih, ada yang belum. Ayo ujian tahfiz dulu, ada yang ujian tahfiz dulu. Seperti itu. Ya. Kami tidak ingin memberikan beban lebih kepada kalian, karena kami rasa memang ngejar materi pembelajaran aja udah susah gitu. Terlebih kondisi seperti ini sekarang, kalian belajar di rumah, lebih maksimal belajar di rumah atau di kelas? Coba jujur. Di kelas kan ya. Di rumah banyak gangguan ya. Entah gangguan dari diri sendiri atau gangguan dari orang lain. Karena kami pun seperti itu, para guru di sini, para asatidz lebih nyaman mengajar di kelas. Kenapa? Coba bayangkan kan tahun kemarin ya, sebelum sekarang kita udah ada tetap muka walaupun cuma sebagian. Tahun kemarin nih, kita di atas bikin studio, dalam studio ada 2 orang, kayak gini lah sekarang. Ada yang mengajar, ada operator. Kan kita ketika bertanya, contoh saya ketika ngajar kawan waktu dulu matematika, ya ini berapa jawabannya? Krik-krik. Ini mana yang jawab? Kan kayak orang gila ya, orang gila gitu suka ngomong sendiri gitu ya, ngomong sama tiang gitu, ngomong sama apa gitu. Kita kan ngomong sama laptop aja, gimana ini? Gak nyaman akhirnya. Nah, oleh karena itulah, mau tidak mau memang harus ada pengondisian. Begitu pun untuk hafalan. Pelajaran waktu dulu aja ketika kita masuk normal, PTM seperti biasa, hafalan ada saja yang tidak tercapai kan, betul? Apalagi seperti sekarang gitu kan ya, yang tidak terkontrol secara langsung oleh para asatidz. Nah, semoga dari pemaparan ini kami bisa menjadi tambah semangat lagi hafalannya dan lebih baik lagi menghafalnya. Jangan harusnya tabarakalladzi jadi tabarakalladzi jadi nah seperti itu. Tapi ada hukum-hukum tajwid yang memang harus dipatuhi aturannya. Oke, ada pertanyaan? Lumayan mencoba setengah jam lebih nih. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini teh kalian kelas apa aja nih teh? 9 harus 9A ya? Alif 9B, Aska 9A. Untuk kelas 9, semoga tetap semangat walaupun di rolling lagi. Gue ini Alifah sama Haus sama saya lah di 8B. Kan enggak sama saya. Aska belum pernah ya kalau sama saya. Nah, semoga tetap semangat siapapun wali kelasnya. Kalau ada masalah, ada apa tentang pelajaran, tentang hafalan, walaupun sekarang hafalan sudah tidak dipegang oleh wali kelas, tapi kalau misalnya ada apa-apa, kabar aja wali kelasnya masing-masing. Salah satu alasan kenapa kelas 9 dipilihkan asatidz senior. Ya kan? Kenapa nggak sama wali kelas lagi? Harapannya dengan asatidz senior bisa menambah motivasi kalian. Kan kalau sama yang asatidz muda mah kadang suka ada nimbang ini, nimbang itu, ada banyak bergen lah, bergen tuh. Nawar ini, nawar itu. Kan kalau sama asatidz senior diharapkannya lebih adalah attitude-nya, adabnya lebih baik. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari lembaga tahfiz. Ini ada beberapa catatan dari Ustaz Rajab. Yang pertama tadi harus mungkin hafalannya. Yang kedua tadi yang mau start lebih dari 1 juz bisa
mengabari murabinya atau mengabari wali kelasnya. Nanti wali kelasnya akan meneruskan ke lembaga tahfiz dan akan diatur ulang. Dan yang ketiga, ujian tahfiznya harus full 1 juz ketika nanti di akhir. Ya. Jadi nggak cuma al-mub, al-qalam, al-haqqah misalnya. Al-jin kesananya nggak dihafal. Nah, kayak gitu. Jadi memang harus 1 juz. 1 juz itu kalau misalnya benar-benar lancar, sekitar 40-50 menit. Kalau benar-benar lancar. Kalau benar-benar pas, nah bisa 1 jam lebih per juznya. Gitu. Ya harapannya nanti bisa baik untuk kalian semua. Itu paling catatan dari Ustaz Rajab. Jika ada pertanyaan lagi, mangga bisa ditanyakan langsung. Gimana? Yang lain? Optimis berapa juz nih, Aska? 30 di murojaah lagi ya. Alipah, gimana Alipah? Pengennya nambah. Udah mulai ke juz 28, apa hari udah mulai ngapalin? Agak-agak udah mulai. Halo, gimana halo? Yang biasanya 30 di murojaah lagi. Jangan mungkin kalian waktu belum dibongkar ya yang ini sebelah. Ketika naik ke atas kan ada tulisannya, tiada hari tanpa menghafal dan tiada menghafal tanpa murojaah. Karena memang murojaah ini menjadi kunci untuk kita tetap bisa menjaga hafalan. Nah, semoga apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian harapkan dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga orang yang beriman ditambah berilmu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum kita menutup sesi kita mana ini tuh? Salah sepertinya. Kita baca ada kafaratul majelis sebelum kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar, tetap semangat apalagi ya, harus semangat belajar mah. Karena kalau tidak semangat ya tidak akan enak belajarnya. Semoga tetap sehat, jaga kesehatannya masing-masing. Yang di rumahnya yang ada yang sakit semoga diberi kesembuhan secepatnya. Teman-temannya juga yang lain yang belum bisa hadir, yang belum bisa bergabung di Zoom, semoga diberikan kesehatan seperti sedia kala. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.